Redmi Note 8 Bateri gembung. Subscribe, like, comment, share. Hafiz Service @belajar bongkar. Hello, what's up? Kembali lagi di channel Hafiz Service @belajar bongkar. Kali ini kita ngerjain Xiaomi Redmi Note 8 teman-teman. Seperti biasa, case-nya baterai bergelembung. Jadi handphone ini udah banyak banget yang kendala baterai gembung teman-teman. Memang usianya juga udah nggak muda lagi ya teman-teman. Jadi kalian juga yang punya Redmi Note 8 wajib hati-hati, karena saya udah nemuin banyak banget Xiaomi Redmi Note 8 kendala sama baterai. Ya wajar pula ya, kalian udah pakai sekitar 5-6 tahunan, kendala di baterai sih ya masih masuk akal ya menurut saya. Jadi memang udah waktunya untuk ngeganti baterai teman-teman. Oke, seperti biasa kita buka dari baterai covernya dulu dengan plastik yang tipis dan lentur. Ini kita congkel aja ya, kita congkel pakai plastik yang tipis ini, lalu kita putar-putar keliling ini teman-teman. Nah seperti ini ya, ini memang masih keras banget karena memang belum pernah dibongkar nih handphonenya. Nih sambil kita sedikit kita goyang-goyangkan, nih udah mau kebuka nih. Tapi jangan langsung ditarik ya teman-teman ya, karena ada fleksibel fingerprintnya di sini. Nah ini mesti dicabut pelan-pelan lagi untuk fleksibel fingerprintnya. Kalau sudah kita buka, lalu kita mau lepasin cover mainboardnya. Ini cover mainboardnya kita buka dulu, kita puter-puter aja obeng. Di sini ada banyak banget bautnya, kita lepasin aja seperti biasanya ya teman-teman. Nah, oke, ini ada lumayan banyak baut nih, jadi kita harus agak sabar ngebukanya ya. Pelan-pelan aja, jangan buru-buru teman-teman. Nah, ini di bagian atasnya juga ya, tapi kalian nggak perlu buka yang bagian bawahnya teman-teman, karena di bagian bawah nggak kita ganggu ya teman-teman ya. Kita ganti baterai aja, cukup buka yang bagian atasnya aja. Nah kalian bisa komentar ya, kalau kalian punya pengalaman yang sama dengan yang saya kerjain juga, kalian boleh kasih di pengalaman kalian di kolom komentar. Nah untuk case baterai Redmi Note 8 kalau nggak gembung itu kalian bisa bypass aja, bypass untuk fuse-nya ya. Kalian copot kapasitor lalu kalian jumper aja, jumper kapasitornya itu bisa ya teman-teman ya. Ini udah berhasil kita buka, kita mau lepasin baterainya dengan cara kita lepasin adesifnya ya. Ini kita coba, waduh putus lagi nih teman-teman. Jadi mau nggak mau ini mesti kita mode congkel ya teman-teman ya. Nih, aduh nggak bisa juga. Jadi adesif dari Xiaomi sendiri memang nggak terlalu bagus, jadi gampang banget putus ya. Ini kita bakalan mode congkel aja, nggak apa-apa. Karena memang baterainya juga udah gembung ya. Ini saran saya, kalian bagusnya kalau congkel baterai handphone itu pakai yang plastik aja. Apalagi baterainya kalau mau kalian gunain lagi ya, pakai pencongkel plastik, jangan bahan metal ya. Nah ini kita sedikit congkel, lalu kita pakai cairan magic kita untuk glue removernya. Lalu kita pakai plastik yang tipis juga buat masukin cairan glue removernya. Jadi biar adesifnya nanti lembut sendiri teman-teman dengan kena cairan glue remover itu. Nah kalian mau kalau butuh cairan magic nanti juga saya kasih di deskripsi video ya teman-teman ya, buat kalian memudahkan kalian ngebuka baterai cover, ngebuka baterai itu lebih mudah dengan cairan ini ya. Tapi kalau buat baterai cover hati-hati ya, karena bisa aja nanti warna catnya jadi luntur gitu ya teman-teman ya. Karena kan di seri Xiaomi Redmi Note 8 ini dia baterai covernya itu semacam kayak dicat dari dalam gitu ya, dia ada kayak lapisan yang bisa terkelupas.
Nah itu yang mengkhawatirkan banget kalau kita gunain glue remover ya buat baterai cover. Jadi saya nggak terlalu saranin ya kalau kalian ngebuka baterai cover pakai glue remover ya. Bagus cukup dengan dipanaskan aja. Nah ini kita sambil cerita sambil kita terus kerjain ya, sambil kita terus congkel nih pakai plastik yang tipis dan lentur tadi sambil dikasih glue remover ya. Ini ada banyak sih caranya, bisa juga dengan cara dipanasin juga tanpa perlu kita pakai glue remover ini ya, tinggal dipanasin aja nanti dia juga lembut jadinya adhesifnya, mudah juga ngebukanya. Tapi ini kita pakai cara yang gunain glue remover teman-teman. Nah ini ya udah kebuka nih baterainya nih, tinggal kita tarik aja. Tinggal kita tarik begini aja. Kalau dia masih lengket juga boleh kita tambahin lagi glue remover, tapi biasanya udah satu aja dibuka gini udah cukup sih, harusnya udah bisa kebuka. Nah ini berhasil ya teman-teman ya nih. Oke ini tinggal kita pasang baterai yang barunya aja. Baterai yang barunya kita pakai yang original. Kalau kalian butuh nanti boleh saya share juga linknya di deskripsi video ya teman-teman ya, kalau kalian butuhin baterainya. Jadi kalian bisa langsung aja check out nanti ya, saya spill buat kalian link baterainya. Jadi kalian juga mudah, nggak bingung-bingung gimana cari baterainya, di mana cari baterai yang orinya. Nah di sini ada nih. Oke, ini kita coba dulu nyalain sedikit nih. Kita mau lihat nih apakah baterainya udah ada di sini. Udah ada isinya ya, tapi biasanya kalau baterai baru itu nggak penuh ya teman-teman, biasanya sedikit baterainya. Jadi kita mesti langsung dicas nanti handphonenya kalau udah diganti baterai. Oke, ini tinggal kita tutup aja sambil kita bersihin sisa-sisa adhesif yang ada menempel di bagian cover mainboard, di bagian baterai cover juga. Nah ini kita baut ya teman-teman ya, bautnya agak lumayan banyak. Lalu jangan lupa juga dipasang fingerprintnya ya, fleksibel fingerprintnya dipasangkan lagi. Nah saya kasih juga masukan buat kalian, kalau kalian udah keburu nyalain handphonenya tapi fleksibel fingerprintnya belum kalian pasang di saat handphonenya udah nyala. Jadi susulan nih kalian pasang fleksibel fingerprintnya, nanti biasanya fingerprintnya jadi nggak mau berfungsi teman-teman. Timbul nih pertanyaan, gimana caranya biar fingerprintnya bisa tetap berfungsi? Nah, kalian wajib nge-restart handphonenya dulu. Nah itu tips dari saya ya buat kalian yang mau ngeganti baterai sendiri di rumah. Kalian jangan bingung, kalau kalian udah keburu nyalain handphonenya baru kalian pasang nih fingerprintnya. Contoh yang saya lakukan di video ini ya teman-teman ya. Ini saya udah nyalain handphonenya tapi saya belum pasang fleksibel fingerprintnya. Nah itu bakalan ngeganggu ya teman-teman ya, nanti bakalan fingerprintnya jadi nggak bakalan bekerja atau nggak bakalan berfungsi. Lalu kalian kebingungan, jadi kalian malah mau ganti fingerprint itu nggak perlu ya teman-teman ya. Saya kasih kalian masukan nggak perlu diganti fingerprintnya, kalian cukup restart aja. Kenapa harus di restart? Karena si fingerprint nggak kedetek sama handphone ya. Posisinya dia dipasang itu saat handphone sudah menyala. Jadi tool dari si fingerprint ini, apa sih namanya, komponen dari fingerprint ini tidak terdeteksi oleh handphone teman-teman. Gimana caranya biar dia terdeteksi kembali? Itu dengan cara di restart kembali handphonenya, nanti dia otomatis akan terdeteksi kembali komponen fingerprintnya ya teman-teman, lalu bisa berfungsi seperti sedia kala, seperti normal kembali. Oke ini udah, tinggal kita bersihin aja sisa adhesifnya biar handphonenya nggak jendul-jendul ya, nggak keluar-keluar gitu ya baterai covernya ya, karena jelek banget ya kalau sampai terlihat ada celah di antara baterai cover sama bezelnya itu ya, atau middle frame-nya. Nah ini nih teman-teman caranya ya, kalian bersihkan sebersih-bersihnya sampai nggak ada lagi sisa adhesif ya, karena adhesif ini lumayan tebal sih, lumayan mengganggu ya. Kita pelan-pelan aja bersihinnya. Kalau sudah rasanya oke, rata banget, kalian tinggal kasih lem aja. Ini kita pakai lem cair ya, sebenarnya sih bagusnya lem adhesif, tapi karena kita nggak punya adhesif jadi kita pakainya lem cair aja. Jadi lem cair juga sama kok, bisa juga merekatkan ya teman-teman ya. Cuman kalian jangan pakai yang berbeda warna, misalkan nih covernya warna putih nih, kalian jangan pakai yang warna hitam.
kalian pakai aja yang warna putih atau warna clear ya lemnya ya. Karena apa? Karena bisa membuat bercak nantinya di bagian baterai covernya ya teman-teman ya. Ini sih sekedar masukan aja, sekedar ya share pengalaman pribadi saya aja ya teman-teman ya, biar kalian nggak sampai trying error ya, maksudnya kalian mencoba dan gagal. Jadi saya aja yang mencoba dan gagal, saya merasakan waduh ini baterai covernya jadi jelek, warna lemnya jadi tembus di bagian baterai covernya, kurang oke aja sih. Nah tapi kalau kalian fine aja dengan hal itu ya nggak apa-apa sih, juga nggak apa-apa, saya nggak ngelarang juga sih, saya cuma kasih masukan aja. Udah ini tinggal kita tempel aja, sesimpel ini, tinggal kita pasang fingerprintnya lalu kita tempel. Nah oke ya, udah ya teman-teman ya, tinggal dipasang ditutup, udah kelar. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai video ini kelar ya, sampai video ini habis, sampai selesai nih kalian udah nonton, makasih banyak. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kenapa? Biar channel ini terus berkembang dan terus buat video-video tutorial lain. Subscribe, like, comment, share. Hafiz Service at Belajar Bongkar.